Minggu yang lalu kita sudah belajar ya tentang fokus on Jesus. Ya, banyak orang takut, khawatir, cemas dalam hidup ini. Ya, terutama di masa pandemi. Karena ternyata akar masalahnya itu bukan adanya pandemi atau COVID-19. Masalahnya itu bukan karena kita kehilangan pekerjaan atau kita sedang terpapar oleh virus corona. Masalahnya karena kita nggak fokus kepada Yesus. Sama seperti murid-murid pada waktu itu. Mereka mengikuti Yesus berlayar, tetapi sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut menerpa perahu mereka, dan mereka sangat ketakutan sekali sedang Yesus tidur. Maka mereka datang membangunkan Yesus. Tuhan, tolong kami binasa atau kita binasa. Lalu Yesus bangun dan menegur mereka, mengapa engkau takut? Engkau yang kurang percaya. Jadi sebetulnya masalahnya karena kita kurang percaya sehingga kita nggak fokus kepada Yesus. Saya percaya kalau saudara dan saya fokus kepada Yesus, badai sebesar apapun pasti dapat kita lalui, dapat kita lewati, bahkan kita bisa menari di atas badai. Kenapa? Karena kita tahu kita bersama dengan Yesus. Nah, minggu ini saya mau mengupas lebih dalam lagi. Kenapa para murid yang sudah notabene melihat bagaimana Yesus mengajar, Yesus menyatakan kuasa, menyembuhkan orang sakit, dan lain sebagainya. Tetapi kenapa mereka belum bisa percaya dengan segenap hati? Karena ternyata jawabannya mereka belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kata udah dikatakan bahwa siapakah orang ini? Siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin, laut pun menurut dan taat kepadanya. Jadi ternyata para murid ini belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini kita belajar tentang knowing Jesus. Bisa ditampilkan slide-nya ya. Knowing Jesus, jadi mengenal Yesus. Bapak Ibu tahu belum berarti atau belum tentu kenal. Amin. Ya. Nah, ini penting. Ya. Kita memang harus tahu, jangan sampai tidak tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Kita harus tahu dan nggak boleh nggak tahu bahwa tidak ada keselamatan di kolong langit ini selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara dan saya harus tahu, nggak boleh nggak tahu bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun akan sampai kepada Bapa surgawi tanpa melalui Yesus. Yesus dan Bapa adalah satu. Kita harus tahu. Dia datang untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Kita harus tahu. Tetapi kita nggak boleh berhenti hanya sekedar tahu. Kita harus meningkat menjadi ioda, memahami. Dalam bahasa Yunaninya ioda. Kalau tahu itu gnostos, Bapak Ibu. Gnostos harus, tapi nggak cukup, Bapak Ibu. Nggak cukup. Kita harus ioda, memahami. Karena itu kenapa Alkitab ini Bapak Ibu ada di tangan kita dalam terjemahan bahasa Indonesia. Bahkan ada terjemahan bahasa Sumba, bahasa Rote, bahasa Bali. Walaupun sedikit, tapi perlu. Kenapa perlu? Supaya bukan hanya tahu, tetapi bisa memahami. Mengerti, itu ioda. Kita nggak suruh menghafal ayat-ayat kitab suci sehingga bisa menjadi mantra, no way. Kita harus mengerti, memahami, atau ioda.
Baru step berikutnya adalah ginosko. Ginosko itu artinya mengenal. Bapak Ibu tahu wali kota kita, Bapak Gubernur kita siapa namanya? Bapak Iwayan Koster ya. Tahu kan? Kenal nggak? Kita hanya sekedar tahu. Tapi nggak kenal. Nah, kita harus kenal Bapak Ibu. Tahu dulu, kalau nggak tahu gimana kenal. Tapi kalau sudah tahu jangan berhenti, jangan puas jadi tahu. Atau berhenti kita belajar ya. Pendalaman Alkitab, Bible study itu penting. Masuk sekolah teologi ya penting. Itu untuk memahami, belajar benar-benar. Apakah Alkitab ini benar? Asli enggak? Nanti saudara bilang orang palsu. Asli enggak? Diselidiki benar enggak? Sampai kita memahami. Tapi jangan berhenti di situ. Kita harus apa? Ginosko, itu bahasa Yunani. Artinya mengenal. Nah kalau mengenal Bapak Ibu, ini harus dua belah pihak. Tidak mungkin mengenal salah satu pihak. Tahu itu. Tapi kalau sudah mengenal, di situ ada dua belah pihak. Saya mengenal Tuhan, pasti Tuhan mengenal saya. Haleluya. Nah kalau saya tanya nih, sudahkah saudara tahu tentang Yesus? Tahu? Ada yang nggak tahu tentang Yesus? Bisa juga karena saudara yang pertama kali hadir diajak mungkin. Siapa sih Yesus? Kalau Coca-Cola tahu saya. Tapi Yesus siapa itu? Ya, mungkin ada yang nggak tahu. Saudara harus tahu. Saudara sudah memahami benar-benar tentang Yesus. Bahwa dia datang untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Tahu ya? Pasti. Tapi kalau saya tanya, sudahkah saudara dan saya mengenal Yesus? Ini coba direnungkan. Sudahkah sekali lagi, sudahkah saudara dan saya yang sudah dibaptis mengenal Yesus? Atau hanya sekedar iudah? Atau hanya gnostos? Atau sungguh ginosko, kenal Tuhan. Tuhan kenal saya kenal Tuhan. Nah Bapak Ibu, Tuhan memang datang untuk menebus dosa manusia. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Tetapi apa yang dimaksud dengan keselamatan itu? Apa keselamatan? Keselamatan itu hidup kekal, betul. Apa itu hidup kekal? Saudara mesti tahu. Nah Bapak Ibu yang menakutkan begini Bapak Ibu. Ya next slide ya. Orang bisa melayani Tuhan tanpa mengenalnya atau ginosko. Kita bisa melayani Tuhan loh. Tanpa kita ginosko, tanpa kita kenal Tuhan, kita bisa melayani. Bahkan aktif di dalam pelayanan, aktif di dalam peribadatan, aktif di dalam seluruh kegiatan rohani bahkan sosial tanpa mengenalnya. Tapi saya mau katakan begini, orang yang mengenalnya pasti akan melayani. Nah Pak, gimana kalau orang yang tidak mengenal melayani? Bisa, tapi Tuhan tidak kenal. Perhatikan di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini bicara tentang orang-orang yang tidak ginosko dengan Tuhan. Dia hanya tahu, bahkan memanfaatkan Tuhan untuk kepentingannya pribadi. Karena itu perhatikan ini. Ini benar-benar penting buat kita yang sudah jadi Kristen, maaf. Mungkin sudah bertahun-tahun Bapak Ibu. Mungkin dari lahir. Karena orang tua kita kebetulan Kristen. Bapak mama saya ini pendeta.
Masa anaknya ndak Kristen? Belum dikandung aja sudah Kristen. Tapi masalahnya bukan di situ, pertanyaannya bukan di situ. Apakah engkau ginosko? Ini penting Bapak Ibu. Mengenal secara pribadi. Ada pengalaman hidup bersama dengan Tuhan setiap hari. Nah, kembali ke ayat ini Bapak Ibu. Di situ dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Garis bawahi, melakukan. Orang yang cuma ginosko dan ioda, dia tidak akan sampai kepada melakukan. Tapi orang yang mengenal pasti melakukan, nggak bisa nggak. Makanya nanti kita cross check, jangan-jangan saya ini yang sudah jadi pendeta berapa puluh tahun ya. Jangan-jangan saya nggak ginosko dengan Tuhan. Saya cuma profesinya. Saya cuma secara KTP agama Kristen pendeta lagi. Punya kartu pendeta, pejabat GBI, pendeta. Bisa nggak seorang pendeta tidak ginosko? Bisa. Makanya perhatikan di sini. Pada hari terakhir nanti ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami apa? Bernubuat. Tuhan bilang, enggak, kamu enggak bernubuat demiku, kamu lubuat. Makanya hati-hati Bapak Ibu ya, banyak hamba Tuhan karena ingin populer. Ya. Dia tidak punya karunia nubuatan tapi dia bisa bernubuat. Itu artinya lu buat. Kamu yang buat-buat, bukan Tuhan. Ya, jadi dia protes ini. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Iya betul memang. Mereka mengadakan mujizat, mengusir setan pakai nama Tuhan. Tapi untuk kepentingannya pribadi. Bukan untuk Tuhan. Ini jahat Bapak Ibu. Jadi kita pakai nama orang untuk memanfaatkan nama orang, memanfaatkan nama baik orang untuk kepentingan kita. Itu kejahatan besar. Makanya Tuhan katakan di situ apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu semua pembuat kejahatan. Karena ini penting, kita hidup di akhir zaman Bapak Ibu, dan kita nggak tahu kan. Kita ini masih diberikan waktu sampai kapan. Maka saudara dan saya mesti memastikan bahwa saya bukan hanya ginosko. Bukan hanya gnostos maksud saya. Bukan hanya ioda. Tetapi saya sudah ginosko. Nah kalau kita sudah ginosko nggak ada masalah Bapak Ibu. Mau mati kapan aja, mau mati kemarin tidak ada masalah. Mau mati besok tidak ada masalah. Karena kita sudah ginosko. Dan saudara nggak perlu khawatir kalau sudah ginosko. Kita udah kenal. Tuhan kenal kita kok. Makanya kita disebut anak-anak Bapa. Itu berbicara apa? Relasi. Makanya kekristenan ini tidak ada umat dengan Allahnya, nggak ada. Anak dengan bapaknya. Itu mau menekankan apa Bapak Ibu? Relasi yang dekat. Ada yang tidak kenal sama mamanya di sini? Ada anak yang tidak kenal ibunya, tidak kenal papanya? Yaitu anak yang dibuang sejak lahir. Tapi kita kenal siapa ayah kita. Siapa ibu kita? Kita mengasihi beliau. Apalagi saudara yang nggak serumah ya.
ayah dan ibu saudara ada di kampung. Ayo jujur, rindu nggak kalian? Rindu loh kita. Aduh, kapan ingin memeluk mama, ingin memeluk papa kita. Pingin pulang tapi kondisi seperti ini. Loh, seharusnya kita dengan Bapak Surgawi harus seperti itu. Kalau kita nggak ada kerinduan, kita cuma tahu. Tapi nggak ada ginosko, kita nggak kenal. Ya Bapak Ibu. Nah, mengenal Tuhan itulah hidup yang kekal. Yesus berkata di dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Karena ada banyak Allah, atau tepatnya ada banyak ilah. Setiap suku, setiap bangsa punya Allahnya masing-masing. Bahkan setiap pribadi, setiap individu menciptakan Allahnya sendiri. Karena mereka nggak tahu, mereka butuh Allah tetapi nggak tahu mana Allah yang benar. Karena itulah Yesus harus turun menjadi manusia untuk memperkenalkan Allah yang benar. Satu-satunya Esa. Gak ada Allah yang lain. Karena itu Yesus keluar dari Allah. Dia Allah sendiri. Kalau bukan Yesus siapa? Para nabi nggak tahu karena para nabi nggak lahir dari Allah. Para nabi ditetapkan. Dia lahir dari suami dan istri, ditetapkan. Tetapi Yesus keluar dari Allah karena dia sang firman. Maka dia datang bukan hanya menebus dosa, tetapi dia membawa kita untuk mengenal sang Bapa Allah yang benar itu. Jadi ini, hidup yang kekal itu mengenal. Jadi nggak cukup. Ya, gnostos. Nggak cukup. Orang bisa tahu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dan dia ada di neraka. Saya mau ulangi Bapak Ibu. Orang bisa mengajarkan ya firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu dan dia tinggal di neraka. Kenapa enggak ginosko? Aku enggak kenal kamu. Nah, next slide. Banyak orang hanya tahu gnostos tapi tidak ioda dan tidak ginosko. Contohnya di Alkitab itu Rasul Paulus. Namanya dulu Saulus. Saulus tahu enggak tentang Yesus? Tahu Bapak Ibu. Tapi karena dia orang Farisi, dia tahunya ya dari orang-orang Farisi, dari ahli Taurat. Sehingga pengenalan Rasul Paulus kepada Yesus itu sangat bertolak belakang dengan jati dirinya Yesus. Pengetahuan Paulus tentang Yesus ya itu menyimpang dan menyesatkan. Sehingga apa? Yang timbul dari sikap Saulus kepada Yesus itu bukan mengasihinya tetapi membenci bahkan melawannya. Saudara, kita tahu juga mesti hati-hati. Taunya dari mana? Saulus waktu itu tahu siapa Yesus. Tapi Yesus itu penyesat. Dan semua pengikutnya harus dikejar, ditawan, dianiaya, bahkan dibunuh. Salah satu martir yang pertama namanya Stefanus. Itu atas persetujuan daripada Saulus. Sebagai kelompok orang-orang Farisi pada waktu itu. Dieksekusilah, dirajam dengan batu. Dia tahu Yesus. Tapi pengetahuan Saulus terhadap Yesus itu menyesatkan. Sampai ketika dia mengejar orang-orang Kristen, pengikut jalan Tuhan, dikatakan pada Kisah Para Rasul pasal 9 itu, ya, dia ketemu dengan Tuhan secara pribadi ketika dia dekat dengan Damsyik. Saudara bisa baca itu di dalam Kisah Para Rasul 9 ya ayat 1 dan seterusnya. Ya, saya akan bacakan ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik
supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba apa? Cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Wah, saudara, luar biasa ini. Maka sejak pertemuan itu, Bapak, Ibu, saudara bisa baca selanjutnya. Saulus ginosku dengan Yesus. Dia gnostos, dia tahu yang benar, dia memahami dengan benar, dan dia ginosku, dia kenal dengan Tuhan, bercakap-cakap, kenal. Maka sejak saat itu apa yang terjadi Bapak Ibu? 180 derajat perubahan daripada Saulus. Karena itu dia memakai nama Paulus. Saudara, kalau kita ginosku, pasti hidup saudara dan saya berubah. Kalau saudara jadi Kristen tapi nggak berubah, suka mabuk, suka bohong, suka mengambil milik orang, suka nonton pornografi, cabul ria, saudara masih gnostos. Ayo sampai kenal ginosku, saudara. Kalau saudara masih sering sakit hati, nggak bisa ngampuni, nggak bisa memaafkan saudaramu, engkau masih gnostos. Engkau belum ioda. Kalau orang ioda itu sudah bisa. Iya ya, percuma ya aku benci ya. Apa faedahnya buat aku kalau aku benci sama dia? Kan aku rugi sendiri. Nah, ini masih ioda. Tapi kalau dia sudah gnostos, dia nggak bisa benci. Dia nggak bisa. Bukan dia berusaha untuk mengampuni. Dia nggak bisa membenci. Dia nggak bisa kecewa. Kenapa? Ya dia sudah gnostos. Jadi mari kita cek. Saya ini masih gnostos atau sudah ioda atau ginosku. Saudara yang paling tahu. Dari buahnya lah kamu bisa melihat kehidupanmu. Tapi Tuhan mau gini loh. Bayangkan ini ya. Saulus ini orang yang jahat. Tapi Tuhan kasihi loh. Loh kalau saya jadi Tuhan, wih ini jahat ini. Pembunuh, penjahat. Ya. Lalu pakai label agama lagi. Dia menganiaya Yesus, tapi Yesus ampuni. Apalagi saudara sih. Jadi yuk kita memahami kasih Tuhan yang besar itu. Tuhan tuh bukan gitu loh. Tidak seiman, kafir, bunuh. Gak ada di Alkitab itu. Saulus ini jelas mengejar-ngejar orang Kristen, menganiaya. Mempersekusi. Tapi Yesus kok tidak membalas. Dikasihani. Bahkan dipakai. Wah. Apalagi saudara ya tidak sejahat Saulus. Tuhan pasti sayang saudara. Saya nggak tahu hidup saudara bagaimana. Mungkin hancur. Mungkin saudara terlibat di dalam kehidupan yang gak senonoh. Yuk bangkit. Kalau Saulus yang jahat aja Tuhan berkenan menemuinya. Bukan menghukum, mengajar, no. Memakainya. Itulah kasih karunia. Itulah keselamatan. Kita ini gak bisa menyelamatkan diri sendiri dengan cara apapun. Semua adalah kasih karunia. Dan Saulus itu membuktikan bahwa iman kita, keselamatan kita itu bukan karena kebaikan kita. Tidak ada yang baik. Tapi Tuhan kasihnya begitu besar.
Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang mengatakan, next slide, tak kenal maka tak sayang. Nah ini cocok kalau diterapkan pepatah ini kepada Yesus. Ada banyak orang tidak kenal Yesus sehingga nggak sayang, artinya tidak mengasihi Yesus. Karena tidak kenal. Tapi kalau saudara kenal Yesus, saudara nggak bisa enggak. Pasti mengasihi Yesus. Dan kalau saudara mengasihi Yesus, hidup saudara berubah. Pasti berubah. Tidak ada orang yang mau menyakiti orang yang dicintainya dengan segenap hati. Bahkan dia rela mengorbankan dirinya untuk yang dicintainya. Makanya kita mesti bertanya gitu loh. Aku ini udah ginusko enggak dengan Tuhan ya? Kok doa pagi aja males, ibadah aja males. Udah boleh sekarang kalau kita nggak ibadah di gedung gereja, ibadah di rumah, males juga. Tapi kalau ayo adik main bola ayo. Gitu. Ayo ke pantai yuk. Bukan nggak boleh main bola. Bukan nggak boleh. Kita ini bebas. Tuhan Yesus itu memerdekakan kita. Semua boleh. Tapi belum tentu semua itu berguna. Utamakan Tuhan dulu. Kalau engkau cinta Tuhan, saudara nggak harus dipaksa. Waduh ya hari Minggu ya mesti ibadah. Nggak perlu. Setiap hari saudara itu ibadah. Karena saudara sudah cinta kepada Yesus. Orang kalau sudah ginosku itu luar biasa Bapak Ibu. Rasul Paulus itu loh. Itu bukti konkret. Bahwa kekristenan ini bukan teori, kita bukan sedang belajar tentang agama. Tapi kita sedang belajar tentang kehidupan yang sejati. Ini bukan agama ketika kekristenan jadi agama mati kita sudah. Mati sudah. Tuhan ingin itu menjadi rohnya. Mengubah seluruh gaya hidup kita menjadi baru. Sehingga kita nggak bersifat dikotomi. Oh kalau di gereja harus sopan, duduknya harus ya kan. Wah kalau di luar boleh. Kalau di gereja itu nggak boleh maki-maki. Ya kan. Tapi kalau di luar boleh maki-maki. Ada dikotomi, ada standar ganda. Wah ini kita sedang ibadah. Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan mau hidup kita di mana saja, kapan saja. Hidup kita selaras dengan surga. Amin. Maka kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, mau ditutup gereja ini nggak masalah. Karena kita sudah mengerti, sudah ginosku. Ya. Nah, dengan singkat ini ada 4 perubahan yang saya catat dari kehidupan Saulus. Ketika dia ginosku dengan Tuhan. Saudara bisa catat ya. Tapi kalau saudara mau nanti PowerPoint-nya, saudara bisa diminta. Ya, atau nanti saya kirim ke Instagram atau Facebook ya. Saudara bisa pelajarin lagi gitu. Jangan percaya apa yang saya katakan. Saudara harus teliti. Sekarang ini banyak pembicara. Saudara kalau di rumah kan bebas ya. Wah ini gak seneng ini. Cari yang seneng saudara. Ada banyak pembicara yang bagus. Saya juga nonton kok. Lewat YouTube. Tapi saudara mesti hati-hati di situ. Pelajari, jangan ditelan mentah-mentah. Pelajarin benar-benar. Karena ini berbicara tentang kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah yang pertama ya, perubahan apa? Ya yang terjadi. Sebab dengan mengenalnya atau ginosko maka hidup kita akan berubah. Yang pertama. Dari hidup dalam gelap menjadi hidup di dalam terang. Kisah Para Rasul 9 ayat 13 sampai 15. Ya di situ dikatakan apa Bapak Ibu? Jawab Ananias, karena Ananias ini salah satu murid Tuhan yang disuruh Tuhan untuk mendoakan Saulus ini. Dia ada di Damsyik dan sedang buta. Dia tinggal di rumah Yudas. Kamu ke sana Ananias, doakan nih Saulus. Maka jawab Ananias apa di situ dikatakan? Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Maksudnya Saulus.
betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu atau nama Yesus. Jahat orang ini. Tapi Tuhan bilang apa? Orang ini alat pilihan bagiku. Jadi perubahan yang pertama itu dari gelap, dari kehidupan yang jahat, dari hidup dalam kegelapan menjadi hidup dalam terang, Bapak Ibu. Demikian seharusnya kita. Dulu kita mungkin orang yang jahat. Kalau bisnis juga seringkali menipu, nggak jujur. Kita sering memanfaatkan orang lain untuk kepentingan kita. Kita sering melakukan hal-hal yang tidak manusiawi mungkin. Atau dengan kata yang tidak berkenan. Mari kita tinggalkan itu. Kita sekarang hidup dalam terang, Bapak Ibu. Tidak boleh ada dusta lagi. Amin. Ada saudara mengenal boleh bohong untuk kebaikan? Kita mengenal itu? Pernahkah Tuhan Yesus boleh berbohong untuk kebaikan? Tidak ada, Bapak Ibu. Kebohongan atau dusta itu berasal dari iblis. Jika iya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Tinggal gini loh, apakah penting saya sampaikan ini? Apakah perlu? Apakah bermanfaat? Kita diberikan hikmat, tapi kita tidak pernah diajarkan untuk berbohong. Kalau ada sesuatu kabar yang gak baik, bukan berarti kita harus menutupi kabar itu. Kita harus sampaikan dengan cara yang halus. Kita diberikan hikmat, tapi kita gak boleh lagi hidup dalam kegelapan. Saulus sejak itu dia hidup dalam terang, Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang berubah? Sebab dengan mengenalnya maka hidup kita akan berubah. Yang kedua, dari membenci Yesus menjadi mengasihi Yesus. Dia jelas, dia ini paling benci sama Yesus. Pokoknya jangan sebut nama Yesus. Pengikutnya kalau perlu dieksekusi. Tapi setelah dia ginosko, dia sangat mencintai Yesus. Bahkan dia rela mati untuk Yesus. Ada satu perubahan Bapak Ibu. Maka dikatakan di situ ya. Di dalam ayat yang ke-19 sampai 21. Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan apa? Memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ayat 21 ini. Semua orang yang mendengar hal itu heran. Heran mereka. Dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi perubahan yang kedua Bapak Ibu, dia dulu membenci Yesus tetapi sekarang memberitakan mengasihi Yesus. Bahkan dia rela mati untuk Yesus. Nah banyak dari kita ya gak mau berkorban kok untuk Yesus. Termasuk saya. Maka yuk kita mesti sadar nih. Kita malu. Orang sejahat Saulus pun dapat diubah. Demikian indahnya apalagi saudara dan saya. Yang ketiga Bapak Ibu. Sebab dengan mengenalnya maka hidup kita akan berubah. Apa yang berubah? Yang ketiga. Dari membenci Yesus menjadi mengasihi Yesus. Dari membenci sesama. Maksud saya menjadi mengasihi sesama. Kalau tadi yang kedua dari membenci Yesus menjadi mengasihi Yesus. Maka yang ketiga dari membenci sesama. Para pengikut Yesus itu menjadi mengasihi sesama. Saudara, apa yang dilakukan Saulus ini membingungkan orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi akhirnya apa? Membenci Saulus. Dan mereka merencanakan agar Saulus ini bisa dibunuh. Jadi dulu mereka ini Saulus itu
ada bersama dengan orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat. Tetapi ketika dia sudah ketemu Yesus Ginosko, dia sekarang membela Yesus sehingga dibenci oleh bangsanya sendiri. Tapi masalahnya gini, pertanyaan saya, apakah Saulus membenci mereka? No. Seharusnya Paulus juga benci dong. Gak bisa benci orang yang sudah Ginosko. Ini orang-orang Yahudi yang dulu teman-temannya sendiri mau membunuh dia. Tapi dia gak bisa membenci mereka karena udah Ginosko dengan Kristus. Bahkan di suratnya kalau nggak salah di Roma ya, saya lupa itu. Dia katakan gini, aku rela terpisah ya, dan terkutuk demi bangsaku Israel. Bayangkan itu. Orang Israel, orang Yahudi itu membenci Saulus karena dia dianggap murtad. Dianggap murtad. Maka dibenci, kalau perlu dibunuh itu, udah murtad. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Kita ini nggak boleh membunuh dengan alasan apapun. Jangan membunuh. Jadi kalau maaf ya, semua di sini murtad, santai aja Tuhan. Ngapain kita mesti marah? Nggak ada hak untuk membunuh. Ini orang-orang Yahudi ini bunuh karena dia udah murtad. Tapi Saulus apakah membenci mereka? Enggak. Bahkan Saulus rela terpisah dan terkutuk demi orang-orang Yahudi yang membencinya. Saudara, dia nggak bisa membenci lagi orang yang membencinya. Itu karena Ginosko. Nah bagaimana dengan kita? Oh ini serius pertanyaan Bapak Ibu. Kalau saudara mengampuni suamimu yang brengsek aja nggak bisa. Ya, mengampuni istrimu yang cerewet aja nggak bisa. Jangan bilang Ginosko. Kita mungkin cuma sampai Yoda. Tapi gak bisa hidup Ginosko seperti Kristus hidup. Karena itu penting. Yang terakhir, yang keempat Bapak Ibu. Sebab dengan mengenalnya maka hidup kita akan berubah. Apa yang berubah? Dari fokus kepada duniawi atau materi. Fokus kepada rohani atau yang kekal. Di dalam Filipi 3 ayat 7-8 dikatakan gini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, orang yang Ginosko, fokusnya tidak lagi kepada dunia ini. Fokusnya tidak lagi kepada materi. Fokusnya itu kepada Kristus, kepada yang kekal. Pikirannya selalu ke sana. Makanya ketika di doa pagi saya katakan gini, Ayub bicara, hartaku yang abadi itulah firman, perkataanmu. Itu harta kekayaanku. Kekayaan orang yang sudah Ginosko itu bukan rumah, bukan perusahaan, bukan emas, bukan perak, bukan berlian, bukan duit. Itu bukan kekayaan bagi orang yang Ginosko. Karena itu fana. Itu mainan, kayak main monopoli itu. Punya perusahaan, punya ini. Semua yang di dunia ini bagi orang yang Ginosko nggak ada artinya. Yang berarti ya kebenaran firman Tuhan. Ya, jikalau kamu mengenal aku dan firmanku ada di dalammu, maka kamu akan berbuah banyak. Kekayaan bagi kita itu firman Tuhan. Dulu Saulus ini bangga sebagai orang Farisi. Dikatakan ini aku ini orang Farisi. Orang suku Benyamin, orang Ibrani asli. Dalam mentaati hukum Taurat aku tak bercacat. Dalam kegiatan aku ini penganiaya jemaat. Oh dia bisa sombong. Makanya orang ya. Bapak Ibu kalau kita cuma Ginosko. Pengetahuan kita, pelayanan kita. Bisa membuat kita sombong. Dihormati orang. Oh bisa cari kekayaan, uang masuk. Tapi orang yang Ginosko. Saulus udah gak tertarik dengan yang materi. Semua itu sampah. Untuk dibandingkan mengenal Yesus.
Nah, kita harus sampai mengenal Yesus. Kenallah Yesus. Kenallah Yesus. Gak cukup jadi Kristen. Gak cukup melayani. Gak cukup berkhotbah. Kita mesti kenal Yesus. Dan dia kenal aku, kenal kita. Sehingga hidup kita berubah. Kita gak perlu ngoyo lagi hidup ini. Karena semua sudah dikalahkan. Siapakah yang mengalahkan dunia? Mereka yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi saya mendorong jemaat semua. Untuk bukan hanya kinusku Yuda, tapi untuk bukan hanya kenostos Yuda, tapi kinus. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Bertobatlah. Tinggalkan hidup yang lama. Berdoalah, mohon dipenuhi Roh Kudus dan diberikan hikmat dan wahyu untuk mengenal. Bertekunlah dalam pembacaan kitab-kitab suci. Sampai kitab suci ini jadi rema. Bicara, logos ini jadi rema. Bertekun. Lalu bersaksilah. Hidup dalam firman-Nya. Maka saudara akan mengenal Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua Bapak Ibu.